Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas manajemen perubahan, dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM, akan menyajikan materi kami mengenai pendekatan strategi atau approach to strategy. Adapun di sini anggota kelompok 1 yang pertama, ada Insyira Adela Safira dengan MPN 2011 011 004. Kemudian ada Yualam dengan MPM 2011 011 016. Yang ketiga ada Nuskobak dengan MPM 2011 011 026. Dan yang terakhir ada Muhammad Ilhan Akmal dengan MPM 2011 011 028. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, mendiskusikan asal-usul, perkembangan dan popularitas strategi organisasi. Kedua, memahami 3 tingkat pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Dan yang ketiga ada memahami daftar alat perencanaan strategi utama. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai memahami strategi, asal-usul, definisi, dan pendekatan. All companies need a strategy so the employees will know what they don't do. Uh-oh. What should I do? Uh-huh. We don't do that. Yang pertama ada asal-usul strategi. Braker tahun 1980 mengklaim bahwa kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratego, yang berarti merencanakan penghancuran musuh seseorang melalui penggunaan sumber daya yang efektif. Bahkan hingga saat ini, konsep strategi sebagai perang ini masih sangat berpengaruh. Terbukti dengan terus populernya buku abad ke-19 karya Karl von Clausewitz on War menurut Wiesel 2012. Selanjutnya ada naik turunnya perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah mekanisme untuk merencanakan tren dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan yang teridentifikasi, yang semuanya sangat bias terhadap target keuangan. Namun, proses ini terbukti tidak mampu meramalkan permintaan masa depan secara akurat, dan masalah kesenjangan antara tingkat permintaan yang diharapkan dan permintaan aktual tetap ada. Selanjutnya, mendefinisikan strategi. Strategi penetrasi pasar yang bertujuan untuk memungkinkan mereka mengambil pangsa pasar yang lebih besar. Namun, melihat kuadran keempat, di mana perusahaan ingin menjual produk baru ke pasar baru, maka diperlukan strategi diversifikasi. Buku Ansoff memberi manajer sejumlah besar daftar periksa dan bagan untuk memungkinkan mereka memperoleh tujuan, menilai sinergi antara berbagai bagian organisasi, menilai profil kompetensinya, dan memutuskan bagaimana, di mana, dan dengan cara apa untuk berkembang. Nah, ada 5 definisi strategi menurut Mitchell Pride. 1. Strategi sebagai rencana. Menurut pandangan ini, strategi adalah beberapa bentuk tindakan yang dimaksud secara sadar yang dibuat sebelum peristiwa. 2. Strategi sebagai taktik. Disinilah strategi merupakan manuver untuk mengocar lawan. 3. Strategi sebagai pola. Disinilah kita mengamati setelah peristiwa bahwa suatu organisasi telah bertindak secara konsisten dari waktu ke waktu, yaitu apakah secara sadar atau tidak organisasi tersebut menunjukkan pola perilaku yang konsisten. 4. Strategi sebagai posisi. Dari perspektif ini, strategi adalah tentang memposisikan organisasi untuk mencapai atau mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 5. Strategi sebagai perspektif. Dimensi ini melihat strategi sebagai konsep yang agak abstrak yang terutama di benak orang.
bagi anggota suatu organisasi detail sebenarnya dari strateginya dengan demikian tidak relevan. Definisi menurut Johnson et al. 2011-21 pandangan strategi perlu dilihat melalui 4 lensa sebagai berikut. 1. Strategi sebagai desain. Mengambil pandangan bahwa pengembangan strategi dapat dirancang secara abstrak seperti seorang arsitek dapat merancang sebuah bangunan menggunakan benang, penggaris, dan kertas. 2. Strategi sebagai pengalaman. Lensa pengalaman mengakui bahwa strategi masa depan suatu organisasi seringkali sangat pengaruh oleh pengalaman para manajernya. 3. Strategi sebagai variasi. Tak satu pun dari lensa di atas kemungkinan akan mengubah ide-ide baru yang radikal dalam strategi. Terakhir, strategi sebagai wacana mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk berbicara, membujuk, dan bernegosiasi. Selanjutnya, pendekatan strategi partisipatif versus aliran analitis. Dalam pendefinisian strategi, terutama meningkatkan berbagai definisi strategi yang dikemukakan oleh Mitchell et al. 2009 dan John et al. 2011, ada 2 hal yang perlu ditimbangkan lebih lanjut. 1. Apakah strategi merupakan proses atau hasil dari suatu proses? 2. Apakah strategi merupakan fenomena ekonomi rasional atau fenomena organisasi sosial? Mengambil 2 pertanyaan ini bersama-sama dapat dilihat bahwa ada 2 aliran ide yang paralel, bersaing, dan sampai batas tertentu saling berinteraksi. Yang pertama, aliran partisipatif melihat strategi sebagai proses positif terkontrol, desainnya berdasarkan model rasional pengambilan keputusan yang menghasilkan strategi yang disengaja lengkap. Ansub 1965, Organic 1974, Stanior 1969. Kedua aliran yang lebih tertarik untuk memahami bagaimana organisasi sebenarnya merumuskan strategi daripada menentukan bagaimana mereka harus memasukkannya. Berpendapat bahwa itu adalah hasil dari proses sosial politik kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Namun, untuk saat ini, poin kecil yang perlu diperhatikan adalah bahwa 3 aliran yang bentuk aliran positif. Pertama, para pemaksa perangkat dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan dan memberikan mereka cetak biru untuk permusuhan implementasi strategi. Kedua, mereka berinteraksi erat dengan sejumlah konsultan terkemuka, terutama Washington Group dan Sekolah Bisnis terutama Harvard, untuk mempermaksikan pekerjaan mereka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi. 3. Terakhir, karena kegiatan kelompok dalam analisis rangkap, 3 ini pada dasarnya terlibat dalam aktivitas bisnis. Strategi penjualan sebagai produk, mereka dapat berinvestasi dalam promosikan dan mengembangkan produk mereka dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang lain. Menerapkan strategi. Interested in excuses. We're about to lose one of our best customers, and I want to know how the hell that could happen.
Berger, you guys closed this deal. How did you figure we could deliver 26,000 units this quarter? Hollander said we could increase capacity if we needed to. Whoa, hold on a minute. What I said is we could gear up to increase capacity. But that takes time. I can't do it overnight. Right now, our capacity is based on current projections. What projections? Well, you know, same estimate I've used for the past 12 months. Last quarter, plus 2%. Where does that get us to? 17,000 units. We might be able to max that up to 19,000, tops. But of course, that's just a theoretical number. Theoretical? Yeah, I mean, realistically, I've only got enough components ordered for 14,000 units, which is based on the projection I was given. Who gave you those projections, huh? I want to know who gave you those projections. You did, sir. Need more accurate information? Strategi model kekuatan kombinatif. Prinsip utamanya adalah kebutuhan untuk menyelesaikan organisasi dengan lingkungannya. Aspek kuncinya adalah industri atau industri di mana ia bersaing. Pendukung pandangan ini percaya bahwa struktur industri sangat mempengaruhi aturan permainan kombinatif serta berbagai strategi yang terbuka untuk organisasi. Pandangan berbasis sumber daya. Fokus RPF adalah pada hubungan antara sumber daya, organisasi, dan kinerjanya. Para pendukungnya pendapat bahwa daya saing diserahkan pada penyebaran sumber daya yang unggul atau unik daripada dari manuver taktis atau penentuan posisi pasar produk. Sumber daya tersebut termasuk aset berwujud seperti pabrik dan peralatan, aset tidak berwujud seperti petani dan mereka, dan kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan, dan berkat individu dan kelompok. Strategi berikutnya yaitu model konflik strategis. Carl Shapiro, The Theory of Business Strategy, yang berpendapat bahwa perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan menggunakan taktik mempengaruhi untuk mengubah perilaku para pesaingnya. Taktik tersebut termasuk investasi dalam kapasitas, R&D, periklanan, pengurangan harga, pembangunan reputasi, dan penggunaan kompetisi dan kerjasama secara simultan. Strategi as practice. Ini adalah model strategi terbaru yang muncul. Atribut utamanya ada dua. Pertama, ini berkonsentrasi pada praktik dan aktivitas tingkat mikro yang dilakukan organisasi sehari-hari untuk mengembangkan dan menerapkan strategi. Kedua, perusahaan untuk menempatkan manajer kembali ke dalam gambaran strategi dengan memeriksa interaksi antara alat perencanaan strategi dan mereka yang menggunakannya, maka strategi sebagai praktik. Alat perencanaan strategi. Yang pertama, model PIMS atau Profit Impact on Marketing Strategy. PIMS beroperasi sebagai bentuk klub bisnis. Ini mengumpulkan data keuangan strategis, kompetitif, dan latar belakang pada masing-masing anggotanya. Setiap bisnis diprofilkan dalam 500 variabel termasuk pendapatan, data neraca, kualitas, dan harga relatif terhadap pesaing, produk baru, pangsa pasar, saluran distribusi, dan taktik kompetitif. Kedua, pendekatan skenario atau membangun visi. Salah satu fungsi utama dari pendekatan tipe skenario adalah bahwa mereka memungkinkan organisasi untuk mempertanyakan dasar-dasar keberadaan mereka, untuk memeriksa kegunaan nilai-nilai dan norma-norma mereka. Ketiga, metrik pangsa pertumbuhan atau Boston Consulting Group (BCG). Dibagi menjadi 4, yaitu bintang adalah unit bisnis industri atau produk dengan pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi. Strategi terbaik untuk para bintang biasanya adalah melakukan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi kompetitif mereka. Sapi perah didefinisikan sebagai mantan bintang yang tingkat pertumbuhan pasarnya menurun. Bisnis ini kaya akan uang, oleh karena itu strategi yang tepat untuk bisnis semacam itu adalah memerah mereka untuk mengembangkan portofolio organisasi lainnya. Anjing adalah bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan beroperasi di pasar dengan potensi pertumbuhan rendah. Oleh karena itu, secara umum strategi terbaik untuk anjing adalah menjualnya. Tanda tanya seperti yang kadang-kadang diberi label dianggap memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pangsa pasar yang rendah. Mereka dinamakan demikian karena seringkali strategi yang tepat untuk diadopsi tidak jelas. Strategi pengambilan keputusan strategis ada 3.
Pertama, tingkat perusahaan. Pada tingkat ini menyangkut arah, komposisi, dan koordinasi berbagai bisnis dan aktivitas yang terdiri dari organisasi besar dan beragam. Tingkat bisnis berkaitan dengan operasi dan arah masing-masing bisnis individu dalam kelompok perusahaan. Tingkat fungsional atau operasional menyangkut fungsi dan proses bisnis individu seperti keuangan, pemasaran, manufaktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Organisasi Miles and Snow dalam upaya untuk memahami mengapa organisasi memiliki strategi yang berbeda, berpendapat bahwa organisasi dapat diklasifikasikan sebagai tipe strategis berdasarkan tingkat di mana suatu organisasi mengubah produk atau pasarnya. Miles and Snow mengidentifikasi ada 4 tipe strategi. Klasifikasi mereka telah terbukti sangat berpengaruh untuk memahami organisasi dan strategi. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Klasifikasi tipe strategis Miles and Snow. Yang pertama, pembela. Ini mencari stabilitas dan efisiensi internal dengan hanya memproduksi serangkaian produk terbatas. Diarahkan pada segmen pasar keseluruhan yang sempit tetapi relatif stabil, yang mereka pertahankan secara agresif. Yang kedua, prospektor. Bertujuan untuk fleksibilitas internal untuk mengembangkan dan mengeksploitasi produk dan pasar baru. Yang ketiga, penganalisa. Berusaha memanfaatkan yang terbaik dari kedua jenis sebelumnya. Mereka bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, reaktor. Jenis organisasi ini menunjukkan pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang disebabkan oleh mengejar salah satu dari 3 strategi lainnya secara tidak menentu. Pendekatan generik Whittington untuk strategi. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini melihat strategi sebagai proses rasional perencanaan jangka panjang yang bertujuan untuk memaksimalkan laba. Yang kedua, ada pendekatan evolusioner. Percaya bahwa tujuan strategi adalah memaksimalkan keuntungan, tetapi mereka menganggap masa depan terlalu bergejolak dan tidak dapat diprediksi untuk memungkinkan perencanaan yang efektif. Yang ketiga, pendekatan persesual. Pendekatan persesual ini memandang organisasi dan anggotanya sebagai koalisi pergeseran individu dan kelompok dengan kepentingan yang berbeda, pengetahuan yang tidak sempurna, dan rentang perhatian yang pendek. Dan yang keempat, yaitu ada pendekatan sistematik. Pendekatan sistematik ini berpendapat bahwa sifat dan tujuan strategi bergantung pada konteks sosial tertentu di mana organisasi itu beroperasi. Tujuan praktik dan budaya nasional. Kasus kendala spesifik negara sangat banyak mengikuti argumen perspektif sistematik pada strategi dan jelas selaras dengan teori institusional. Pandangan ini melihat operasi organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem sosial di mana mereka beroperasi. Dalam beberapa kasus, seperti di Jepang dan Jerman, patriotisme, kebanggaan nasional, dan etos kolektivis telah menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pencapaian tujuan nasional jangka panjang. Hal ini tercermin dalam perilaku masing-masing perusahaan dan lembaga keuangan yang lebih menyukai pertumbuhan yang stabil dalam jangka menengah dan panjang daripada memaksimalkan keuntungan jangka pendek.
Praktik dan norma industri dan sektor. Bagian ini mengikuti dari perspektif perusahaan di sektor Child dan Smith tahun 1987. Mereka percaya bahwa kondisi objektif yang beroperasi di suatu sektor, pemahaman manajer tentang dinamika sektor dan sifat serta tingkat kolaborasi antar perusahaan, semuanya bergabung untuk menentukan jalur yang harus diambil perusahaan untuk kesuksesan masa depannya. Yaitu mereka mengambil perspektif teori institusional tentang perubahan. Hal ini terutama terjadi di mana sektor ini sangat kompetitif. Akibatnya, argumen Child dan Smith adalah bahwa perusahaan harus tetap berpegang pada aturan keterlibatan di sektor mereka atau binasa. Lingkungan bisnis. Biasanya, upaya memanipulasi lingkungan bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian atau setidaknya mengatasinya daripada meningkatkannya. Allier dan Vissirotto tahun 1989 mengidentifikasi 3 cara untuk mengatasi ketidakpastian. Yang pertama, melalui prediksi dan perencanaan. Kedua, melakukan restrukturisasi untuk fleksibilitas. Dan yang ketiga, memanipulasi atau mengendalikan lingkungan. Jadi, tentu saja ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa mungkin untuk mengubah, mengendalikan, atau memanipulasi lingkungan di mana organisasi beroperasi. Dan dengan demikian memerlukan atau memungkinkan pendekatan strategi tertentu. Karakteristik organisasi. Miles dan Snow tahun 1978 menunjukkan bagaimana karakteristik organisasi dapat mempengaruhi pilihan strategi. Jelas ada banyak karakteristik organisasi yang bertindak untuk membatasi atau memfasilitasi pilihan manajerial. 4 hal yang memiliki kepentingan khusus, yaitu struktur, budaya, politik, dan gaya manajerial. Sedangkan Burns mengidentifikasi 2 keadaan organisasi dasar. Yang pertama, konvergen, yaitu keadaan stabil membutuhkan manajer dengan gaya transaksional, yaitu orang yang pandai mengoptimalkan kinerja organisasi dalam batasan kebijakan yang ada. Yang kedua, yaitu divergen, di mana prediktabilitas tidak membutuhkan manajer dengan gaya transformasional, mereka yang menentang status quo dan menciptakan visi baru. Kesimpulan, dalam buku ini berpendapat bahwa pendekatan strategi yang diadopsi organisasi dapat menjadi hasil dari pilihan dan preferensi manajerial. Namun, pilihan dalam hal ini seperti kebanyakan orang lain yaitu dibatasi. Kendala utama yang diidentifikasi adalah sosial, sektoral, lingkungan, dan organisasi. Sementara di muka itu tampaknya memaksakan pembatasan pada tingkat kebebasan yang dimiliki manajer sehubungan dengan pilihan strategi. Juga dikatakan bahwa manajer dapat mempengaruhi atau memanipulasi kendala yang mereka hadapi untuk menciptakan organisasi pilihan mereka sendiri. Jadi, manajer dalam organisasi yang menghadapi lingkungan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi dapat berusaha untuk mengubah pasar dan atau produk, mempengaruhi perilaku pesaing atau mengubah persepsi pelanggan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas. Dengan demikian, sebuah organisasi masih dapat berfungsi secara efisien di ujung yang lebih mekanistik dari spektrum mekanistik organik, jika itu adalah jenis struktur yang disukai oleh para manajernya. Demikianlah materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.